Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alika Maizalati Usba dari kelas 5B dengan NIM 2207016048. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai puncak kemajuan ilmu pengetahuan. Selamat menonton teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita ke materi inti, kita perlu tahu nih definisi dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab yaitu alama dan bahasa Yunani yaitu sains. Nah, kedua kata ini memiliki arti yang sama yaitu pengetahuan. Ilmu adalah suatu bentuk pengetahuan, sedangkan pengetahuan itu mencakup informasi yang diperoleh serta segala sesuatu yang diketahui manusia. Jadi, ilmu pengetahuan ini merupakan upaya sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia tentang berbagai aspek realistis dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, sebelum ilmu pengetahuan ini mencapai puncak kemajuannya sekarang ini, ada nih sejarah-sejarahnya, di mana sejarah ini dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, ada tahap animisme. Pada tahap ini, manusia mengaitkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sebagai perbuatan dari dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Nah, pemikiran mitosentris sangat mendominasi pemikiran masyarakat Yunani sebelum berkembang menjadi pemikiran logosentris. Yang kedua, ada tahap empiris. Pada tahap ini, ilmu didasarkan pada hubungan empiris yang terlihat dari berbagai gejala dalam bentuk X menyebabkan Y. Meskipun belum diketahui mengapa hubungan tersebut terjadi, nah seiring berjalannya waktu, tahap empiris berkembang menjadi penjelasan teoritis yang tidak hanya menjelaskan hubungan empiris secara terpisah, tapi juga menyatukannya dalam satu pola yang bermakna. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tahap teoritis atau ilmu teoritis. Nah, dalam tahap ini hubungan dan gejala yang ditemukan pada ilmu empiris dijelaskan menggunakan kerangka pemikiran mengenai sebab akibat. Oke, yang selanjutnya adalah puncak kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dengan hasil-hasilnya yang terlihat nyata dan berpengaruh terhadap daya global. Hal ini mendorong manusia untuk menghindari kesulitan dan tidak ingin mengulangi tantangan yang sudah pernah dialami sebelumnya. Nah, oleh karena itu, manusia ini terus berupaya untuk mencari kemudahan dalam hidup. Nah, salah satunya dengan penerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Sebagai contohnya gini, untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia yang awalnya membuat barang-barang secara manual, namun dengan kemampuan berpikir, mereka ini berhasil menciptakan mesin-mesin yang meningkatkan produksi barang, baik dari segi jumlahnya maupun dari segi kualitasnya. Nah, jadi teknologi ini sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan adanya perkembangan ini memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang pada awalnya perkembangan teknologi ini berjalan dengan lambat, namun seiring dengan berjalannya waktu, dengan meningkatnya peradaban dan budaya manusia, teknologi ini berkembang semakin cepat. Nah, semakin maju budayanya, maka semakin pesat pula perkembangan teknologinya. Hal ini karena teknologi itu tuh tumbuh dari budaya yang berkembang pesat. Dengan teknologi yang semakin maju ini, teknologi menawarkan beberapa hal. Yang pertama, adanya perubahan sosial. Jadi, setiap penemuan baru bakal memicu berbagai perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi menjadi simbol kemajuan. Jadi, siapapun yang mengalami perkembangan, sekecil apapun tidak akan ketinggalan informasi ketika menggunakan teknologi. Yang ketiga, kemudahan teknologi. Jadi, memudahkan komunikasi dengan orang lain, bahkan yang berada di tempat jauh sekalipun. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Nah, teknologi ini memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia yang memerlukan biaya besar. Kemudian yang kelima ada kecepatan. Teknologi ini mempercepat penyelesaian tugas, misalnya masak nasi menjadi lebih cepat menggunakan rice cooker. Kemudian yang keenam, popularitas. Teknologi mempermudah seseorang untuk dikenal melalui internet. Misalnya platform seperti YouTube memungkinkan kita tampil dan menunjukkan kreativitas pada dunia maya hanya dengan kamera dan koneksi internet saja, sehingga aksi kita ini dapat dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia.
Kemudian dengan pesatnya perkembangan teknologi telah mendorong peningkatan dan perluasan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam berbagai bidang. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan kecerdasan buatan semakin meningkat dan karakteristik cerdas ini diperlukan dalam berbagai disiplin ilmu dan teknologi. AI atau Artificial Intelligence ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada bagaimana membuat komputer ini memiliki kecerdasan seperti manusia, termasuk kemampuan mengenai pola, belajar, dan membuat keputusan. Nah, perkembangan AI yang pesat telah menghasilkan berbagai inovasi dalam banyak aspek kehidupan, di mana AI secara signifikan ini mempengaruhi cara hidup manusia. Nah, dengan munculnya dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul nih beberapa dampak. Yang pertama, dampak bagi manusia itu sendiri. Yang pertama, dampak itu pergeseran atau pergantian manusia. Misalnya, peran otot manusia dalam pekerjaan mulai digantikan oleh teknologi, sehingga otot-otot tersebut mengalami penurunan fungsi. Bahkan, banyak fungsi manusia sekarang dapat digantikan oleh robot yang mengakibatkan manusia ini kehilangan posisinya dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, keterbatasan bebasan. Pilihan yang mesti diambil manusia semakin terbatas meskipun teknologi memungkinkan lebih banyak hal untuk dilakukan, banyak hal bisa diciptakan, namun keinginan manusia yang dapat terpenuhi justru sedikit. Manusia ini harus sering menyesuaikan diri dengan alat dan sistem yang ada. Kemudian yang ketiga, mentalitas teknologis. Mentalitas ini ditandai dengan keyakinan berlebih pada alat-alat teknologi atau teknosentris. Seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan teknologi dan sesuatu dianggap lebih dapat dipercaya jika didukung oleh perangkat dan angka-angka. Kemudian yang kedua, dampak bagi budaya dan komunikasi, ada dua dampak positif dan negatif. Yang positif ini yang pertama, telepon dan ponsel telah sebagian besar menggantikan surat sebagai alat komunikasi karena memungkinkan percakapan langsung dengan biaya yang minim. Kemudian yang kedua, internet ini memfasilitasi kemajuan dalam bidang perdagangan, pengetahuan, dan komunikasi. Jadi orang-orang lebih memilih riset online daripada membaca koran, dan mencari pekerjaan dapat menggunakan internet untuk menemukan lowongan pekerjaan. Kemudian yang tiga, mentalitas masyarakat semakin maju dan orang-orang pun semakin berpikir secara logis. Kemudian yang keempatnya, teknologi ini memungkinkan manusia untuk dengan cepat menemukan dan mengolah informasi dari berbagai media. Kemudian selanjutnya dampak negatifnya yang pertama, terjadinya penurunan moral dalam masyarakat dan lingkungan akademik, terutama di kalangan anak muda. Remaja juga cenderung lebih terjerumus dalam perilaku menyimpang dan melakukan kenakalan remaja. Dan yang terakhir, tradisi seperti gotong royong dan tolong menolong semakin kehilangan makna dan kewibawaannya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.